Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bu warahmatullahi wabarakatuh. Zahidah dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Enofile EOF pada steganografi, citra, atau image sebagai aplikasi pengamanan data multimedia. Dengan kelompok kami yang terdiri dari Tulus Mahardika, Kolisatul Bilkis, dan saya Galuh Lutriandayani. Bab 1 yaitu pendahuluan. Table of contents dari bab 1 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Bentar. Latar belakang, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau data. Selain kriptografi, teknik pengamanan data atau informasi juga bisa menggunakan teknik steganografi. Teknologi komputer memberikan peran baru dalam menyembunyikan pesan. Steganografi pada era informasi digital merupakan teknik dan seni menyembunyikan informasi dan data digital di balik informasi digital lain. File media merupakan komponen penting pada proses penyembunyian informasi ini. Secara teori steganografi, semua file umum yang ada di dalam komputer dapat digunakan sebagai media penyimpanan pesan. Kelebihan dari steganografi jika dibandingkan dengan kriptografi adalah pesan-pesannya tidak menarik perhatian orang lain. Pesan-pesan berkode dalam kriptografi yang tidak disembunyikan walaupun tidak dapat dipecahkan akan menimbulkan kecurigaan. Seringkali steganografi dan kriptografi digunakan secara bersamaan untuk menjamin keamanan pesan rahasianya. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses penyisipan file enkripsi dan dekripsi pada steganografi dengan teknik end-of-file. Yang kedua, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi file TXT pada steganografi dengan teknik end-of-file secara manual. Yang ketiga, bagaimana implementasi enkripsi dan dekripsi file TXT pada steganografi dengan menggunakan perangkat lunak Visual Studio.net. Tujuan dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan pada penelitian kami yaitu 1. Memproses penyisipan file enkripsi dan dekripsi pada steganografi dengan teknik end-of-file. 2. Memproses enkripsi dan dekripsi file TXT pada steganografi dengan teknik end-of-file secara manual. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasi enkripsi dan dekripsi file TXT pada steganografi dengan menggunakan perangkat lunak Visual Studio.net. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi 6 bagian. 1. Algoritma steganografi yang digunakan adalah algoritma end-of-file. Yang kedua, file pesan yang disisipkan adalah file teks yang berformat TXT. Ketiga, proses pengolahan citra grayscale. Keempat, kode yang digunakan adalah kode ASCII. Kelima, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic.net. Dan yang terakhir, jurnal yang digunakan adalah karya dari Muslih dan Eko Hari Rahmawanto tahun 2015 yang berjudul Penerapan Steganografi pada Citra atau Image dengan metode end-of-file sebagai aplikasi pengamanan data multimedia. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka.
of contents dari bab 2 yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama steganografi, yang kedua end of file, yang ketiga kode ASCII, yang keempat citra grayscale, dan yang terakhir yaitu visual basic.net. Steganografi. Steganografi adalah seni menyembunyikan pesan di dalam media digital sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyadari ada sesuatu pesan di dalam media tersebut. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan grafien yaitu menulis, sehingga kurang lebih artinya menulis dengan tulisan yang terselubung. Steganografi membutuhkan wadah penampung atau cover dan data yang akan disembunyikan. Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung. Misalnya citra suara, teks maupun video. Data yang disembunyikan juga dapat berupa citra, suara, teks, atau video. Berikut adalah proses steganografi. Embedded message yaitu merupakan pesan yang akan disisipkan ke dalam stego cover. Stego cover merupakan sebuah inputan dari proses penyisipan yang mana dijadikan sebagai media tempat penampungan pesan rahasia yang akan disisipkan. Stego key yaitu kata kunci tambahan yang dapat digunakan dalam proses penyisipan dan ekstraksi. Penggunaan kata kunci yang dimaksud untuk dapat melakukan proses verifikasi dalam menguji keaslian dari suatu stego objek. Embedding yaitu proses enkripsi data. Stego objek merupakan hasil keluaran dari proses penyisipan. Hasil keluaran ini mengandung pesan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Extraction merupakan proses ekstraksi embedded dari stego objek dengan memasukkan stego key untuk melakukan proses verifikasi dari stego objek tersebut atau biasa disebut dengan dekripsi. Next. Metode end of file merupakan suatu metode yang digunakan dalam steganografi. Metode ini menyembunyikan pesan rahasia dengan cara menambahkan bit-bit pesan yang akan disembunyikan ke akhir file citra penampung. Teknik ini menggunakan cara dengan menyisipkan data pada akhir file sehingga tidak akan mengganggu kualitas data awal yang akan disisipkan pesan. Namun, ukuran file setelah disisipkan pesan akan bertambah. Karena ukuran file yang telah disisipkan pesan rahasia sama dengan ukuran file sebelum disisipkan pesan rahasia, ditambah dengan ukuran pesan rahasia yang disisipkan. Untuk mengenal data yang disisipkan pada akhir file, diperlukan suatu tanda pengenal atau simbol pada awal dan akhir data yang akan disisipkan. Next. Berikut adalah proses enkripsi dan dekripsi penyisipan pesan dengan metode end of file. Berikut enkripsi. 1. Inputkan pesan yang akan disisipkan. Yang kedua, inputkan citra yang akan disisipi pesan. Lalu ubah pesan menjadi kode-kode desimal, sehingga didapatkan nilai RGB masing-masing pixel dan diubah menjadi citra grayscale. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan kode desimal pesan sebagai nilai RGB di akhir citra. Dan yang terakhir yaitu memetakan menjadi citra baru. Proses dekripsi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Inputkan data yang akan dienkripsi. 2. Dapatkan nilai intensitas keabuan untuk masing-masing pixel. Lalu ambil nilai intensitas keabuan baris terakhir yang ingin didekripsi. Dan yang terakhir, dekripsi kode desimal menjadi pesan yang diterima.
Menurut Shafrizal pada tahun 2005, kode ASCII singkatan dari American Standard Code for Information Interchange adalah standar yang berlaku di seluruh dunia untuk kode berupa angka yang mempresentasikan karakter-karakter baik huruf, angka, maupun simbol yang digunakan oleh komputer. Terdapat 128 karakter standar ASCII yang masing-masing direpresentasikan oleh 7 digit bilangan biner, mulai dari 000000 hingga 111111. Karakter dalam kode ASCII dibagi menjadi beberapa grup, yaitu kontrol karakter, angka, huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca. Grayscale. Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki suatu nilai kardinal pada setiap pixelnya. Dengan kata lain, bagian red, green, blue. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Warna yang dimiliki adalah warna hitam, keabuan, dan putih. Tingkatan keabuan di sini merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari hitam hingga mendekati putih. VisualBasic.net. Menurut Ruli pada tahun 2017, Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasi lainnya dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Compiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual Studio antara lain yaitu Visual C++, Visual C, Visual Basic, VisualBasic.net, Visual InterDev, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan menurut Fridayanti Wulansari pada tahun 2015, VisualBasic.net adalah Visual Basic yang direkayasa kembali untuk digunakan pada platform.net sehingga aplikasi yang dibuat menggunakan VisualBasic.net dapat berjalan pada sistem komputer apapun dan dapat mengambil data dari server dengan tipe apapun asalkan terinstall .NET Framework. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Galul Lutfi. Oke. Selanjutnya metodologi penelitian. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan dari makalah tugas akhir kriptografi kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Kami melakukan studi literatur yang berkaitan dengan steganografi, proses steganografi, steganografi citra, teknik NO file, dan materi terkait lainnya. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Kami mendefinisikan permasalahan yang dihadapi, yakni bagaimana cara melakukan penyisipan pesan, file, enkripsi, dan deskripsi pada steganografi dengan teknik NO file, EOF, dengan menggunakan software. Yang ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan pada penelitian ini yaitu melakukan penyisipan pesan file, enkripsi, dan deskripsi pada steganografi menggunakan teknik NO file dengan membuat suatu perangkat lunak yang menggunakan VisualBasic.net. Yang keempat, analisis dan pembahasan. Kami melakukan analisis proses enkripsi dan deskripsi pada steganografi, kemudian membuat flowchart dan menerapkannya pada suatu perangkat lunak yang menggunakan VisualBasic.net. Gambar yang akan di steganografi akan diubah menjadi grayscale, lalu file dengan format TXT yang merupakan plain text akan diubah menjadi kode ASCII dan disisipkan ke dalam gambar tersebut secara NO file. Adapun jurnal yang dijadikan acuan landasan yaitu jurnal dari Muslih dan Rakmawanto HE pada tahun 2015 dengan judul Penerapan Steganografi pada Citra atau Image dengan metode NO file sebagai aplikasi pengamanan data multimedia Universitas Dian Wiswantoro Semarang Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Yang kelima ada implementasi. Kami mengimplementasikan steganografi pada enkripsi dan deskripsi file TXT dengan menggunakan bahasa pemrograman VisualBasic.net. Dan yang terakhir ada saran dan kesimpulan. Kami menetapkan saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Selanjutnya yaitu pembahasan.
Pada bab ini akan dianalisis proses steganografi pada file. Analisis yang dilakukan meliputi proses enkripsi dan deskripsi pada steganografi, penjelasan manual mengenai proses enkripsi dan deskripsi pada file, dan melakukan implementasi dengan menggunakan Visual Basic.NET. Yang pertama yaitu enkripsi dan deskripsi pada steganografi dengan teknik NoFile. Teknik NoFile pada steganografi merupakan salah satu teknik atau metode yang pesannya disembunyikan pada akhir file. Adapun flowchart-nya tampak seperti gambar ini. Berdasarkan flowchart dari gambar ini, dapat dijelaskan bahwa yang pertama dimulai dengan penyisipan pesan rahasia, yaitu menginputkan gambar dan pesan rahasia yang akan disembunyikan. Media gambar bisa berformat JPG, JPE, dan JPEG. Selanjutnya, gambar akan diubah menjadi grayscale dan perangkat lunak akan mendapatkan nilai grayscale pada masing-masing pixelnya. Kemudian, perangkat lunak akan membaca teks dan mencacah teks tersebut. Lalu, teks yang sudah dicacah akan dirubah menjadi kode desimal dalam ASCII. Setelah teks sudah menjadi kode desimal ASCII, kemudian kode tersebut disisipkan satu persatu pada tiap pixel sebagai nilai di akhir cita grayscale dan key unik ke pixel bagian bawah gambar. Dan yang terakhir, hasil yang didapatkan dari proses ini merupakan stego object atau file baru yang telah disisipi pesan. Selanjutnya yaitu adapun flowchart untuk deskripsi dari steganografi dengan NoFile yang tampak seperti gambar di samping ini. Berdasarkan flowchart tersebut, dimulai dengan pengekstrakan pesan rahasia, dimulai dengan menginputkan gambar stego objeknya yang berformat JPG, JPE, atau JPEG dalam sistem. Selanjutnya perangkat lunak akan mengambil key unik guna untuk memisahkan antara kode grayscale dengan kode pada teksnya. Lalu, mengekstraksi nilai grayscale pada masing-masing pixelnya, kemudian perangkat lunak tersebut akan merubah kode desimal dalam ASCII ke dalam bentuk karakter. Lalu menggabungkan karakter menjadi teks sehingga bisa dibaca dan menampilkan teks hasil deskripsinya. Kemudian akan dijelaskan enkripsi dan deskripsi file TXT pada steganografi dengan teknik NoFile secara manual. Jadi, teknik NoFile sendiri itu menggunakan cara dengan menyisipkan data pada akhir file, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Teknik ini dapat digunakan untuk menyisipkan data yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Ukuran file yang telah disisipkan data sama dengan ukuran file sebelum disisipkan data ditambah dengan ukuran data yang disisipkan ke dalam file tersebut. Teknik inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam teknik ini, data disisipkan pada akhir file dengan diberi tanda khusus sebagai pengenal start dari data tersebut dan pengenal akhir dari data tersebut. Dan kelompok kami sepakat untuk key-nya itu menggunakan enter. Dalam ASCII itu bernilai 13. Misalkan saja inputan gambar yang akan dienkripsi itu seperti ini. Kemudian dari gambar ini terdapat citra dari matriks gambar tersebut berukuran 5x2 piksel dan pada tiap pikselnya didapatkan nilai RGB yang berbeda, seperti pada tabel ini. Kemudian, perangkat lunak yang sudah kami buat akan mengubah gambar menjadi citra grayscale dengan menurut Gonzalez Rafael dan Wood Richard untuk mengubah gambar dari RGB menjadi grayscale dengan cara sepertiga dikali R ditambah G ditambah B. Dan matriks citra gambar grayscale didapatkan seperti berikut ini dengan pembulatan biasa secara normal. Misalkan saja kita ingin menyisipkan pesan dalam file TXT yaitu berisi pesannya semoga panjang umur. Kode ASCII yang didapat yaitu S besar sama dengan 83 dan seterusnya hingga R sama dengan 114. Sehingga matriks citra gambar berubah menjadi seperti ini. Yang berwarna hitam ini merupakan piksel dari gambar citra yang tadi. Yang merah ini adalah kode ASCII dari kata-kata semoga panjang umur tadi.
ini adalah key unik yang kami pasang untuk memisahkan antara filenya dengan gambarnya. Angka 13 sebagai enter, 83S sampai sini, dan 13 terakhir ini adalah untuk mengakhiri key-nya. Dan untuk bagian yang kosong pada pixel selanjutnya ini harus penuh. Jadi dikasih angka 13. Seperti persetujuan di awal, kelompok kami menggunakan enter sebagai key-nya. Selanjutnya untuk deskripsi, pengekstrakan pesan rahasia dimulai dari menginputkan gambar stego objek yang berformat JPG, JPE, atau JPEG dalam sistem. Misalkan gambar yang akan dideskripsi seperti ini. Jadi gambar ini sudah mengandung pesan filenya. Gambar tersebut akan diekstraksi nilai grayscale masing-masing pixel, lalu dilakukan pengambilan key unik untuk memisahkan antara kode grayscale dan kode pada teksnya. Key dalam pixel gambar diambil di bagian bawah, kemudian misalkan saja pada tabel di bawah ini merupakan nilai derajat keabuan grayscale pada gambar tadi. Dengan yang hitam ini merupakan pixel gambarnya, dan yang merah ini nilai ASCII-nya. Sama seperti yang tadi, 13 merupakan pemisah, ini salah, ini harusnya 13. Dan dari ini didapatkan untuk teksnya, yaitu semoga panjang umur, sama seperti tadi. Selanjutnya yaitu implementasi enkripsi dan deskripsi file TXT pada steganografi dengan teknik NoFile menggunakan visualbasic.net yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tulus Mahardika. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalam tampilan ini adalah tampilan utama program kami. Di sini hanya ada beberapa toolbox. Yang pertama adalah label. Yang kedua adalah label juga, dan 3 buton. Nah, buton yang pertama ini berisikan program untuk masuk ke form enkripsi. Sedangkan buton yang kedua ini untuk masuk ke form deskripsi. Sedangkan buton yang terakhir ini untuk mengakhiri sebuah program. Misalkan kita masuk ke form enkripsi dengan menekan buton enkripsi. Nah, di dalam form enkripsi dapat beberapa toolbox. Toolbox pertama adalah buton, yang kedua progress bar, yang ketiga label, yang keempat adalah picture box, dan yang kelima adalah list view. Nah, buton di sini ada 6. Yang pertama adalah buton masukkan key. Buton masukkan key digunakan untuk memasukkan file TXT. Nah, sedangkan buton masukkan gambar untuk memasukkan gambar, sedangkan buton enkripsi adalah buton untuk mengenkripsi. Sedangkan buton reset ini untuk mereset ulang agar bisa melakukan enkripsi lagi. Buton ini button dah. Iya, Pak. Button. Ya button. salah. Sorry, tombol dah. Ya, tombol. Tinggal ngomong tombol gitu loh. Oke, tombol. Setelah itu tombol kembali. Tombol kembali untuk masuk ke frame sebelumnya, sedangkan tombol keluar untuk keluar. Nah, setelah itu list view ini digunakan untuk menyimpan keterangan atau plain text yang ada dalam file TXT. Sedangkan yang gambar ini digunakan untuk menunjukkan gambar saat sebelum dilakukan enkripsi. Sedangkan di sini digunakan untuk menampilkan gambar setelah dilakukan proses steganografi atau enkripsi. Di sini nanti gambarnya bentuknya grayscale, dan paling bawah di sini akan ada sisipan file. Kalau semakin besar gambarnya, maka semakin tidak kelihatan sisipan filenya. Kalau semakin kecil gambarnya, akan semakin kelihatan sisipan filenya. Oke? Pertama kita masukkan key dulu. Setelah itu ambil key-nya PPT. Oh, itu. Oke, termasuk apa-apa. Setelah itu coba klik enkripsi. Di sini karena file
ada yang belum diisi lengkap, kalau misal gambarnya belum diisi akan ada tampilan seperti ini. Misal juga jika gambarnya saja yang diisi maka akan muncul file seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan file gambar. Di sini progress bar digunakan untuk menampilkan loading atau prosesnya. Jadi jika sudah sampai akhir maka progress untuk memasukkan gambar sudah selesai. Kayak gitu. Itu filenya tadi berapa, ukurannya berapa? Coba masukkan ke folder, masuk folder. Mbak Galung. Ukurannya besar ya yang ini. Iya kok loadingnya lumayan tadi. Loh, cuma sedikit lah, kecil loh. Ya, lanjutkan silakan. Ini sudah selesai atau belum proses? Belum, Bu. Enkripsinya? Masih Belum. ada enkripsi. Ini kan belum dienkripsi. Padahal hijaunya itu. Walah, oke. Itu untuk masuk membaca gambar Bu dulu. Oh, Jadi setiap baca gambar, setiap baca teks itu ada prosesnya gitu. Misal kita lihat foldernya, ukurannya berapa Mbak tadi? Bentar. Iya sama kok. sudah tadi kan? Nih. Nah, itu tadi. Iya. Oke. Setelah itu kita klik enkripsi. Di sini nah, saat enkripsi ada nanti untuk filenya nanti akan secara default akan diisi dengan hasil enkripsi pada tanggal berapa, jam berapa. Jadi di sini kita bisa ubah namanya, boleh pakai nama itu juga. Seperti itu. Terserah si penyimpan. Setelah itu di sini proses enkripsi berhasil. Dan coba buka filenya, Mbak. Dan lihat ukurannya, Mbak. Ini hasil enkripsinya. Ukurannya bertambah. Dari yang sebelumnya seberapa, Mbak? Yang sebelumnya. Coba lihat detailnya, Mbak. Detail dari gambar Sudah tadi. 100 100 KB tadi. 23 KB. Sama sekarang berapa? 7,91 MB. Kan ada pertambahan. Kayak gitu. Tadi 123 KB. Oh, ke atasnya, Mbak. Ke atas. Bukan yang ini. Pikselnya, jumlah piksel. Nah, ini. Pikselnya kan segini. 1920 kali 1080. Yang satunya jadi 181. Hanya nambah satu saja. Satu baris bawahnya. Karena filenya sangat besar. Jadi untuk menambahnya pun sedikit. Semakin kecil file, maka semakin tambahan barisnya pun semakin besar. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa coba lihat bagian bawahnya, diperbesar nanti. Pesan yang disisipkan itu sebagai piksel yang bawah sini, Bu. Nah, kawan-kawan di sini. Jadi ini adalah sisipannya. Namun karena gambarnya besar, kemungkinan orang saat lihat secara sementara tidak akan terlihat bahwa ada sisipan pesan kayak gitu. Selanjutnya kita lanjutkan ke proses deskripsi. Dalam form deskripsi terdapat 6 tombol yaitu reset, kembali, dan keluar. Tombol reset, kembali, dan keluar sama masukkan gambar ini seperti tombol yang sebelumnya di proses enkripsi, sedangkan proses
Sedangkan tombol jadikan file ini digunakan untuk merubah TXT yang line text yang di sini menuju ke TXT. Sedang dari list view ke TXT. Sedangkan deskripsi adalah proses untuk deskripsi. Yang samping kiri ini, tabel besar ini adalah list view, yang bawah ini adalah gambar yang akan dideskripsi. Coba masukkan gambar. Langsung di deskripsi. Nah, hasilnya seperti ini. Kan sebelumnya tadi jalan manual ada enternya di atas. Nah, enter itu harus diambil. Yang bawah pun sama, enternya harus dihapus. Biar yang keluar itu sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi hanya tinggal kata-kata yang kita masukkan. Setelah itu jadikan file. Oke dulu, jadikan file. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini hasilnya. Oke, keluar dulu. Seperti ini implementasinya. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Proses penyisipan file enkripsi pada steganografi menggunakan end-of file adalah input TXT dan gambar. Selanjutnya mencecar teks dan merubah kode ke kode ASCII. Lalu merubah gambar ke dalam bentuk grayscale. Lalu memasukkan karakter yang sudah dicaca dan dirubah ke dalam kode ASCII di pixel terakhir dari gambar. Sedangkan untuk proses dekripsi pada steganografi menggunakan end of file, langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu input gambar, lalu mengambil key unique, selanjutnya mengekstraksi nilai pixel, lalu merubah nilai tersebut dari kode ASCII ke karakter, dan yang terakhir yaitu menggabungkan karakter menjadi teks. Adapun saran dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk mengkombinasikan algoritma steganografi dengan kriptografi lainnya, misalkan end of file ditambah dengan build cheaper agar menjadi lebih menarik dan sistem keamanan program menjadi lebih terjamin. Terima kasih, mungkin ada yang mau bertanya.